Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mahasiswa semua, yaitu penggunaan Blender. Nah, di tutorial Blender kali ini seperti yang kemarin sudah kita praktekkan ya, kita akan sedikit membuat animasi sederhana ya. Objeknya pada pertemuan kali ini adalah tentang hubungan dengan air, seperti itu ya. Nah, untuk pertama kali buka Blendernya ya, aplikasi Blender silahkan dibuka. Nah, nanti di sini kita akan membuat animasi Blender, yaitu tentang membuat partikel-partikel air. Caranya sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, ini ada objek mesh yaitu cube. Ini silahkan dihapus, tekan X lalu delete, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada cahaya juga ya. Nah, untuk pencahayaannya juga kita hapus karena nanti kita akan menggunakan pencahayaan HDRIS, seperti itu. Nah, pencahayaan HDRIS ini nanti bisa di-download di Google ya, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, makanya untuk pencahayaan di Blender ini kita hapus dulu, seperti itu. Nah, tahap pertama adalah masukkan mesh ya, mesh baru yaitu mesh plane. Teman-teman bisa klik add ya, di add ini pilih mesh lalu pilih plane, atau teman-teman bisa shift A, pilih mesh, pilih plane. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Setelah itu mesh plane ini kita klik lalu tekan huruf G, lalu tekan sumbu Z, kita naikkan ke atas seperti ini ya. Nah, ini adalah mesh plane. Nah, dari mesh plane ini nanti kita akan buat partikel ya, partikel nanti contohnya partikel air. Jadi nanti partikel air ini akan turun dari mesh plane ini, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah membuat plane ini ya, setelah kita letakkan di atas, nanti kita setting partikelnya. Partikel ini ya, kita klik di sini lalu kita tambah add particle ya. Setelah masuk ke add particle, kita pilih emitter ya. Di emitter ini kita klik. Nah, nanti kita scroll, ini sudah ada tanda ya bahwa nanti di sini akan ada turun partikel-partikel dari plane-nya. Untuk mengetesnya kita klik play aja di sini. Kita play. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini adalah partikel yang akan turun ya, yang akan kita jadikan partikel air nanti selanjutnya, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Nah, teman-teman ketika teman-teman mau melebarkan plane-nya ya, silakan teman-teman klik S ya, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita play kembali. Nah, ini nanti akan kita jadikan partikel-partikel air seolah seperti hujan, seperti itu. Nah, untuk menambah partikel ini lebih padat ya, di sini ada number, ini tambahkan saja, contoh menjadi 3000. Nah, ini lalu kita play. Nah, dia lebih padat ya, jadi lebih padat seperti itu. Kalau mau dikurangin ya silahkan klik aja 2000, seperti ini ya. Nah, seperti ini lalu di play. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini jika kita dekatkan ya, jika kita dekatkan, partikel ini adalah berbentuk bulat. Partikel-partikel ini berbentuk bulat. Nah, ini partikel-partikel bulat ini akan kita buat seperti tetesan air ya. Caranya sangat gampang. Silahkan nanti teman-teman diklik di sini ya, add mesh, pilih icosphere ya. Oke, kita geser dulu pakai sumbu Y, kita geser seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan rubah dari mesh ini ya, dari mesh icosphere ini menjadi seperti tetesan air, seperti itu ya. Nah, teman-teman masuk ke edit mode ya. Setelah masuk ke edit mode, teman-teman seleksi mana yang akan kita tarik. Nah, ini seperti ini. Kalau tadi masuk ke dalam objek mode, kita klik maka akan terseleksi semua. Nah, ini kita ubah menjadi edit mode ya. Contoh saya ambil atasnya saja. Oke, seperti ini. Lalu kita geser ke atas ya, geser ke atas berarti G dan sumbu Z, tarik ke atas. Nah, setelah itu untuk membuat objek ini menjadi runcing ya, teman-teman tekan huruf M
lalu pilih add center. Nah, nanti maka seperti ini ya, maka seperti ini dia runcing seperti ini. Nah, nanti semua partikel bulat tetesan air yang akan kita jadikan seperti air hujan ini nanti akan kita rubah seperti ini semua ya. Caranya sangat gampang. Silahkan teman-teman masuk ke object mode kembali ya, object mode, lalu dirubah menjadi viewport shading ya, seperti ini. Nah, ini kan masih terlihat kasar ya, masih berbentuk seperti mutiara seperti itu. Nah, ini kita akan membuat lebih halus. Klik kanan lalu klik set smooth. Nah, nanti partikel yang akan kita jadikan partikel air ini lebih halus ya. Selanjutnya kita akan ke tahap materialisasi. Nah, di materialisasi ini ya, atau material preview ini, teman-teman silahkan masuk, diklik lalu masuk ke material properties ya. Material properties ini adalah tools yang teman-teman untuk membuat objek warna, memberi warna pada objek. Silahkan klik material properties ya. Setelah itu teman-teman akan setting ya, klik new dulu ya, lalu scroll ke bawah ya. Di scroll ke bawah ini ada namanya transmisi ya, atau transmission. Teman-teman klik di sini, ini dirubah menjadi yang ke-1, lalu IOR nya menjadi 1,33 seperti ini. Lalu wrongness nya, ini wrongness ya, dirubah menjadi 0. Nah, seperti ini, wrongness nya berubah menjadi 0. Nah, kalau sudah, untuk melihat hasilnya ya, untuk melihat hasilnya ini silakan teman-teman ke render preview ya. Nah, seperti ini ya, jadi ke viewport shading. Nah, jadi seolah sudah seperti tetesan air. Nah, ini kan objeknya icosphere ya, icosphere-nya ini kita ganti aja namanya, kita ganti, klik 2 kali aja, klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi air, contohnya seperti itu. Oke, nah ini sudah jadi ya, seperti itu. Terus bagaimana untuk merubah partikel-partikel bulat yang ada di sini ini menjadi partikel air? Yang pertama adalah objek plane ini diklik ya. Klik plane-nya seperti ini, lalu masuk ke particle properties ya. Ini masuk ke particle properties. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah, pilih render ya, pilih render. Nah, di render ini teman-teman akan ditunjukkan ke render as. Render as ini ada halo ya, ada hello, ada collection, ada object, ada path. Nah, biasanya di Blender teman-teman tampilnya akan beda, kadang halo, kadang non ya, kadang line, kadang path. Nah, ini sama aja. Di halo ini teman-teman setelah klik di sini kan ada pilihan ya, setelah pilihan ini teman-teman ganti objek. Setelah klik objek seperti ini, nanti teman-teman ganti instan objeknya. Nih ada instan objek, dari objek ini instan, teman-teman klik ganti air, klik ganti air. Nah, ini otomatis partikel-partikel bulat tadi berganti menjadi seperti tetesan air seperti itu. Nah, gampang ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti tetesan air seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya genangan air. Biasanya kalau air hujan itu kan turun ke bawah, kalau di tanah itu kan air akan membentuk genangan ya. Nah, ini kita akan menambahkan genangannya. Masih dalam posisi object mode ya, teman-teman silahkan tambahkan mesh baru atau plane ya, pilih plane, lalu kita buat skalanya, kita setting seperti ini ya. Oke, kita buat skalanya seperti ini. Lalu selanjutnya di mesh plane ini kita masuk ke material properties. Nah, ini material properties ya. Terus selanjutnya kita pilih material properties ini menjadi 01 ya, karena nanti material plane atau property ini ya agar sama seperti tetesan air. Nah, klik seperti ini. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi nantinya genangan air ini
akan jatuh, maksudnya air ini akan jatuh ke genangan air, dan nanti plan yang kita buat menjadi genangan air ini nanti akan bergerak seperti tetesan-tetesan air seperti itu. Nah ini kan sudah sama ya, tapi nanti ketika sebagai contoh ini saya rubah menjadi warna biru ya, jadi tetesan air akan berubah menjadi warna biru juga seperti itu. Nah ini harus kita lakukan yang namanya independent object ya, kita akan rubah menjadi independent object ya. Independent object ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar ketika di objek genangan air ini kita rubah warna, nanti airnya tidak akan ikut berubah warna seperti itu ya. Nah caranya adalah silakan teman-teman di material properties ini ya, di material properties ini kan ada angka 2, silakan teman-teman diklik angka 2 nya ya, seperti ini. Lalu teman-teman ganti namanya, contoh namanya apa, genangan seperti itu ya. Nah, sudah di enter. Nah coba saya akan ganti warnanya. Nah, dia tidak akan berubah ya, seperti itu. Nah, contoh warnanya akan sedikit agak biru. Nah seperti ini, maka tetesan airnya ini tidak akan berubah seperti itu, warnanya tetap sama seperti aslinya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat genangan air ini bergelombang ya. Untuk membuat genangan air ini berefek atau bergelombang, silakan teman-teman klik pada plan atau objek yang akan kita jadikan genangan air ya. Selanjutnya setelah kita klik masuk ke edit mode ya. Setelah masuk ke edit mode ini, silakan teman-teman klik kanan ya, lalu pilih subdivide ya, seperti ini. Klik, kita setting, boleh di sini setting 90 ya, seperti ini. Nah ini biasanya semakin number of cut-nya ini semakin padat ya, ini biasanya di laptop atau di komputer ini semakin berat seperti itu. Silahkan di setting sesuai kemampuan laptop teman-teman ya, bisa di setting 80 atau 70 atau 90 atau 100 juga boleh seperti itu. Nah ini semakin off cut-nya ini semakin banyak, nanti genangan airnya seperti ya akan terlihat lebih banyak seperti itu ya. Oke, nah sudah terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke basic properties ya. Basic properties ini adalah nantinya kita akan mengatur ya atau mengedit seperti gelombang seperti itu ya, akan membuat gelombang. Nah ini ke basic properties ya, ini basic properties. Nah selanjutnya teman-teman silakan pilih dynamic paint ya, silakan pilih dynamic paint. Lalu ini tipenya tetap canvas ya, tetap canvas, pilih add canvas. Setelah pilih add canvas, teman-teman scroll ke bawah ya, scroll ke bawah, lalu teman-teman pilih surface type menjadi wave ya. Ini di bawah surface type ya, ini kalau nggak kelihatan bisa dibesarkan seperti ini ya. Surface type kita rubah menjadi wave. Oke, klik seperti ini. Nah kalau sudah menjadi wave, lalu selanjutnya partikel hujan ini ya, sorry, ke object mode dulu seperti ini ya, kita play dulu. Oke, di partikel airnya ini diklik seperti ini, lalu pilih dynamic paint kembali ya, pilih dynamic paint, tipe kanvas ini dirubah menjadi brush ya. Lalu silakan teman-teman add brush ya. Setelah add brush, nanti teman-teman scroll ke bawah ya, cari paint. Nah paint ini ya, paint ini kan keterangannya mesh volume ya, mesh volume. Nanti silahkan teman-teman ganti menjadi particle system ya. Setelah particle system ya, klik pilih particle setting. Nah, oke. Setelah itu lalu lihat hasilnya, coba kita play ya. Nah seperti itu ya, scroll. Nah ini sudah apa namanya, terlihat gelombang kepada di dalam genangan airnya seperti itu. Nah di sini kalau kita scroll ya atau kita zoom, genangan airnya ini terlihat kasar ya, atau masih berbentuk
kotak-kotak. Nah, untuk men-settingnya agar lebih halus, kita klik pada plan untuk genangan air, teman-teman klik kanan lalu set smooth. Nah, kita apply. Nah, seperti ini. Nah itu adalah tahapan membuat tetesan hujan ya, lalu bersama genangannya seperti itu. Oke, tahapan ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat atau kita akan setting pencahayaan ya. Kita akan men-setting pencahayaan dari objek ini. Nah, untuk pencahayaan ini kita tidak menggunakan cahaya bawaan dari Blender ya, yang seperti lampu itu tidak, tadi sudah saya hapus kan. Nah, ini kita akan membuat pencahayaannya menggunakan HDRIS ya, HDRIS seperti itu. Teman-teman silakan nanti masuk ke Google ya, silakan ketikkan HDRI ya, HDRIS Heaven. Nah, ini udah ada, silakan klik ya. Oke, boleh pakai ini ya. Nah, ini HDR Heaven ya, silakan teman-teman, ini bisa di download ya, tinggal pilih aja. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini ada pilihannya banyak ya. Ini pencahayaannya, kita akan membuat pencahayaannya menggunakan HDRIS ini. Nah, contoh saya akan menggunakan outdoor ya. Outdoor, saya scroll, cari aja yang kira-kira sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, tadi kan hubungannya dengan hujan air ya, hujan. Nah, contoh saya akan mendownload ini nih, klik ya, ini ada settingannya mau 1K, 2K, 4K, 8K, saya gunakan 4K, formatnya adalah IXR ya, IXR. Teman-teman silakan download ya. Nah, setelah teman-teman download, silakan simpan ya, simpan ini di, kalau bisa buat folder sendiri ya, bikin folder sendiri untuk HDRIS ini, nanti karena akan berguna untuk project-project lainnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah di download seperti ini ya, silakan teman-teman masuk ke Blender kembali ya, masuk ke Blender. Selanjutnya kita akan memasukkan pencahayaannya ya. Untuk pencahayaannya kita masuk ke setting ya, setting seperti ini, masih ingat kan, seperti pembuatan waktu tekstur kemarin ya, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah masuk ke setting ini, ubah objek ini ya, objek ini menjadi Word ya, objek ini menjadi Word. Nah, setelah kita membuat objek ini menjadi Word, ini akan hilang Word ya, ini akan berubah menjadi background dan Word output ya. Lalu selanjutnya klik add ya, pilih tekstur, lalu kita pilih nih environment texture ya, klik seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita taruh sini aja. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian hubungkan, ini kan ada color nih, titik kuning ini kita hubungkan, klik klik tarik seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu selanjutnya kita open ya, klik open, kita cari HDRIS nya tadi yang sudah kita download di mana, kita klik open. Nah, kalau punya saya taruh di download HDRIS ya, cari aja IXR. Nah, ini IXR ya, contoh saya pakai ini ya, formatnya IXR ya. Jadi teman-teman kalau cari kalau mencari objeknya IXR seperti itu, klik open image. Nah, kalau sudah diklik open image, untuk melihat hasilnya ya, menuju ke render preview. Nanti tampilannya seperti ini ya, ini belum jadi. Terus selanjutnya kita akan rubah settingan kameranya. Untuk merubah settingan kameranya, silakan teman-teman kembali ke layout ya, kembali ke layout seperti ini ya. Kalau mau lihat hasilnya seperti ini, nah ini ya, ke render preview seperti ini. Nah, untuk men-setting kamera ini ya, silahkan teman-teman masuk ke kameranya ya. Ini kamera, diklik ya. Kalau cari scroll di sini susah, klik saja di sini, ini kamera. Lalu pilih yang namanya object properties ya. Di object properties ini kita akan setting
kameranya akan kita setting menjadi 0 semua, jadi 0 0. Terus rotasinya kita buat 0, sumbu Z nya kita buat 0. Untuk rotasi sumbu X ini kita buat 90 derajat ya. Bentar, nah ini settingannya seperti ini. Nah nanti akan kita lihat dari sudut pandang kamera ini ya, pakai toggle the camera view. Nah seperti ini ya, kita akan setting untuk kameranya. Coba kita tes, kameranya terlalu di bawah ya, lalu kita klik N ya, klik N. Nah ini N ya, N ini untuk men-setting lokasi ya, lokasi bisa nanti objeknya, bisa nanti kameranya, atau bisa nanti dari sumbu-sumbu objek-objek yang lain. Nah di sini kita bisa lihat setelah N kita pilih view ya, lalu di sini ada kamera atau view. Silakan teman-teman checklist seperti ini ya. Nah setelah kita checklist seperti ini, kita bisa atur posisi ya, kita atur posisi kamera sesuai yang kita inginkan. Contoh seperti ini ya, kita bisa setting. Nah seperti ini. Oke, coba. Oke, saya setting seperti ini. Nah, kita geser kembali ya. Nah seperti ini, coba kita tes. Nah seperti ini. Jadi untuk men-setting kameranya. Lalu selanjutnya adalah, kalau kita lihat, kita scroll seperti ini ya, di atas ini kan masih terlihat objek mesh-nya atau mesh plane ini masih terlihat. Nah ini akan kita buat transparan ya. Ini N nya kita tutup dulu ya, N kita tutup. Lalu teman-teman silakan masuk ke material properties ya, material properties seperti ini. Nah di sini kita klik new ya, klik new. Ini kan ada prinsipal BSDF ya, silakan diklik. Teman-teman ganti menjadi transparan, kita cari transparan BSDF, kita klik seperti ini. Nah, setelah kita klik transparan BSDF, lalu kita preview ya, previewnya di bawah. Nah ini preview, preview. Nah ini kan masih terlihat warna gelap ya, tandanya adalah dari objek plane tadi masih terlihat. Nah ini kita rubah blend mode diganti menjadi alpha blend ya, blend mode. Nah ini blend mode menjadi alpha blend, klik. Nah oke, masih terlihat ya, satu shadow modenya ini dirubah menjadi non, jadi non. Oke, nah ini sudah ya. Nah setelah itu coba kita tes. Air ini kan masih terlihat kasar. Klik plane di bawah ini ya, lalu kita masuk ke add modifier, modifier properties, klik ya. Lalu di settingan sini ya, kita klik add modifier ini. Di sini teman-teman silakan pilih subdivision surface. Ini bisa scroll ke bawah ya, subdivision surface, klik seperti ini ya. Nah nanti setelah itu silakan teman-teman cek kembali. Nah ini akan sedikit lebih halus seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah sedikit lebih halus seperti itu. Nah lalu selanjutnya kita akan men-setting background. Jadi background yang akan saya gunakan ini adalah background dari HDRS yang sudah saya download tadi. Nah caranya adalah masuk ke menu setting kembali ya. Silakan teman-teman klik ya environment texture yang kita pilih tadi ini ya, environment testing tadi, environment texture, kita klik di sini, lalu Ctrl T. Nah seperti ini ya. Oke, saya geser dulu coba. Nah saya geser seperti ini ya. Oke, nah, setelah kita klik seperti ini maka akan muncul mapping. Kalau teman-teman klik di sini lalu Ctrl T nggak muncul, silahkan teman-teman masuk ke edit, preference ya, pilih add node, terus pilih node wrangler. Ini di checklist dulu ya. Kalau ini dulu kan pernah praktek kan untuk masukkan tekstur, kalau ini nggak di checklist maka nggak akan muncul ya. Setelah muncul seperti ini ya, lalu pada mapping kita akan
rotasi sumbu jetnya, ini rotasi sumbu jet, ini di mapping ya. Kita klik sumbu jetnya, ini akan kita setting ya. Silahkan setting, atur posisinya sesuai selera teman-teman. Seperti ini. Nah, ini seolah-olah seperti ini. Atur posisinya lagi. Oke. Coba. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, coba kita ke layout dulu ya. Kita apply. Nah, kita setting dulu, kita lebarkan. Set. Kamera, coba kita play. Nah, ini boleh dihapus ya, yang tadi X delete. Kita play. Oh sorry, airnya kehapus. Kita geser dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Silakan teman-teman coba ya. Yang penting kalau ketika teman-teman nyoba setting seperti atur posisinya. Ketika mencari HDRS-nya juga cari yang yang sesuai dengan background air. Kalau air cari yang gambar-gambar pegunungan atau apa seperti itu. Nah, ini ya, silakan teman-teman coba ya. Nanti setelah mencoba teman-teman akan tahu seperti itu. Oke ya, tutorialnya cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, nanti boleh WA saya atau bagaimana. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.